Kalian menyebutnya lautan terkutuk, singgasana iblis, sebuah area seluas 4 juta kilometer persegi di barat Samudra Atlantik yang membentang dari Miami, Bermuda hingga Puerto Rico. Selama lebih dari 1 abad, ratusan kapal kargo baja raksasa dan skuadron pesawat tempur militer ditelan hidup-hidup oleh perairan ini, tanpa pernah meninggalkan satupun jejak puing atau tubuh korban. Dunia meresponsnya dengan histeria. Majalah-majalah murahan menciptakan monster laut, portal dimensi, piring terbang, hingga jalan menuju kota Atlantis untuk menjelaskan kengerian ini. Kalian lebih suka mempercayai dongeng fiksi daripada menghadapi kebrutalan absolut dari alam semesta. Tapi saya The Rider, saya tidak menyelidiki mitos, saya membedah data. Jika kita meretas perairan Atlantik ini dan membuang semua kebohongan media, kita tidak akan menemukan alien atau monster klinik. Kita akan berhadapan dengan mesin pembunuh paling efisien di bumi, dinamika fluida yang mematikan, anomali cuaca ekstrim, dan manipulasi ilusi statistik tingkat global. Lautan ini tidak dikutuk oleh iblis, ia dikutuk oleh hukum fisika. Pasang sabut pengaman kalian, kita akan mengeringkan segitiga Bermuda dan menatap langsung ke wajah sang pembunuh yang sebenarnya. Inisiasi penyelaman. Node 01. Kita melacak anomali ini hingga ke akar genesisnya, titik lahirnya sebuah bug dalam memori kolektif umat manusia. Tahun 1492, jurnal pelayaran Christopher Columbus mencatat sebuah keganjilan saat melintasi perairan ini. Ia menulis tentang kompas yang berputar tidak menentu dan jatuhnya cahaya bola api raksasa ke dalam laut. Bagi pelaut primitif di era itu adalah tanda kutukan. Tapi bagi The Rider, itu murni fisika. Cahaya itu hanyalah meteorit yang kebetulan jatuh menembus atmosfer, dan kompas yang berputar adalah fenomena deklinasi magnetik alami, di mana kutub utara magnetik dan kutub utara sejati tidak berada pada garis yang sama. Alam tidak sedang menyerang armada Columbus, alam hanyalah sedang bekerja. Namun, data meteorologis murni ini dibajak berabad-abad kemudian. Kita melompat ke tahun 1964. Seorang penulis bernama Vincent Gaddis menderita sejarah. Ia mempublikasikan artikel sensasional di majalah fiksi murahan bernama Argosy, dan untuk pertama kalinya menciptakan istilah segitiga Bermuda, sebuah wilayah fiktisi yang bahkan tidak pernah diakui oleh badan geografis manapun di planet ini. 1 dekade kemudian, Charles Berlitz menyuntikkan virus konspirasi ini lebih dalam. Ia menerbitkan buku terlaris yang mengaitkan kecelakaan di perairan ini dengan sisa-sisa peradaban Atlantis dan mesin kristal penyedot energi. Sebuah kebohongan yang meledak secara eksponensial di seluruh dunia. Segitiga Bermuda tidak dilahirkan dari kemurkaan laut. Ia dilahirkan dari tinta printer murah, ambisi kapitalis, dan rasa haus umat manusia akan misteri yang tak bisa mereka pahami. Wilayah maut ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh media. Tapi, jika monster itu tidak ada, lalu apa yang membantai kapal-kapal dan skuadron pesawat yang benar-benar hilang tanpa jejak? Node kedua akan membedahnya. Node 02, tanggal 5 Desember 1945, Pangkalan Udara Angkatan Laut Fort Lauderdale. Sebuah skuadron yang terdiri dari 5 pesawat pengebom torpedo kelas Avenger lepas landas ke timur untuk latihan navigasi rutin. Mereka dikenal oleh dunia sebagai Flight 19. Mereka tidak pernah kembali. Mitos modern segera mengklaim bahwa kelima pesawat ini diculik oleh piring terbang atau tersedot ke dalam portal waktu menuju dimensi lain. Sebuah fantasi fiksi ilmiah yang merendahkan tragedi sesungguhnya. Jika kita membedah transkrip radio komunikasi mereka, realitasnya jauh lebih brutal. Saat skuadron ini berada di atas lautan, badai front dingin tiba-tiba menghantam dengan ganas. Jarak pindah turun ke angka 0 mutlak. Langit kelabu dan lautan hitam menyatu menjadi satu dinding kegelapan tanpa batas. Disinilah anatomi tubuh manusia gagal. Mereka mengalami spatial disorientation atau kebutaan spasial. Pilot kehilangan kemampuan sensoriknya untuk membedakan mana langit dan mana laut. Letnan Charles Taylor, komandan penerbangan tersebut, mulai menghilangkan kendali rasionalnya. Dan yang lebih fatal, kompas magnetik di pesawatnya mulai berputar liar. Bukan karena campur tangan alien, melainkan fenomena deklinasi magnetik alami bumi. Jarum kompas Taylor menunjuk ke utara magnetik, bukan utara geografis yang sejati.
dalam kepanikan, kelelahan, dan kegelapan badai, otak Taylor menipu dia. Ia mengira skuadronnya sedang terbang di atas daratan Teluk Meksiko. Ia memerintahkan kelima pesawat itu untuk terus terbang ke timur demi mencari daratan Florida. Sebuah kesalahan navigasi yang mutlak. Alih-alih pulang, mereka justru terbang semakin jauh, lurus menuju kegelapan Samudra Atlantik yang tak bertepi. Angkatan Laut sempat mengirim satu pesawat amfibi Martin Mariner untuk menyelamatkan mereka. Namun pesawat penyelamat ini meledak berkeping-keping di udara, bukan ditembak UFO. Pesawat itu dijuluki tangki gas terbang karena cacat pabrik. Percikan api dari sebatang rokok saja sudah cukup untuk meledakkannya. Kembali ke penerbangan 19. Berjam-jam terbang menembus badai hitam tanpa orientasi. Indikator aftur mereka akhirnya menembus titik nol. Tidak ada portal dimensi yang menyambut mereka. Hanya deru mesin baling-baling yang mati karena kehabisan bahan bakar. Dan gravitasi absolut yang menarik kelima burung besi itu jatuh menghantam ombak raksasa. Mereka tenggelam dalam hitungan detik ke dasar laut yang membekukan. Murni korban dari amukan cuaca dan disorientasi manusia. Tragedi ini bukanlah misteri gaib. Ini adalah peringatan kejam bahwa di lautan terbuka, satu kesalahan kompas adalah tiket menuju kematian. Titik ketiga akan mengungkap mengapa puing-puing besi mereka tidak pernah ditemukan. Node 03. Jika pesawat-pesawat itu jatuh ke laut, mengapa tidak ada satupun serpihan baja atau jejak minyak yang tersisa? Pertanyaan ini adalah fondasi utama dari konspirasi segitiga Bermuda. Misteri hilangnya kapal kargo militer raksasa USS Cyclops pada tahun 1918 dengan 300 awak, 300 ton baja lenyap tanpa jejak. Untuk memahaminya, kita harus mengubah cara pandang kita. Lautan Atlantik bukanlah sebuah kolam renang raksasa yang diam. Ia adalah mesin penghapus fisik berskala benua. Pertama, mari kita petakan anomali arus bawah laut. Tepat melintasi zona segitiga Bermuda, terdapat sebuah sungai arus laut super cepat yang dikenal sebagai Gulf Stream atau arus teluk. Ini bukanlah arus biasa, ini adalah aliran energi kinetik murni. Arus ini membawa miliaran galon air per detik, bergerak dengan kecepatan yang sangat agresif. Jika sebuah kapal meledak atau pesawat jatuh menghantam perairan ini, puing-puingnya tidak akan mengapung di tempat yang sama. Dalam hitungan menit, arus ini akan menyapu serpihan, tumpahan minyak dan tubuh korban, melesat ratusan kilometer menjauhi titik jatuhnya. Ketika tim penyelamat tiba di koordinat terakhir beberapa jam kemudian, mereka hanya akan menemukan lautan kosong, seolah-olah ditelan ruang hampa. Kedua, lihatlah topografi dasar lautnya. Segitiga Bermuda berdiri tepat di atas beberapa parit samudra terdalam di planet Bumi. Salah satunya adalah Palung Puerto Rico, sebuah jurang maut yang menukik tajam hingga kedalaman lebih dari 8.000 meter. Di kedalaman ini, tekanan hidrolik mencapai puncaknya. Setiap lambung kapal atau rangka pesawat yang tenggelam akan dihancurkan, dilumatkan, dan ditelan ke dalam kegelapan absolut. Kedalaman ini berada di luar batas maksimal sinyal sonar kapal pencari. Rongsokan baja itu terkunci selamanya di luar jangkauan radar umat manusia. Jadi, ketika sebuah armada besi hilang tanpa jejak, itu bukan karena mereka melintas ke dimensi lain. Itu karena bumi menguburnya di tempat yang tidak bisa kalian capai. Fisika tidak membutuhkan sihir untuk membersihkan jejaknya. Node keempat akan mengungkap hamparan alam apa yang mampu menenggelamkan kapal raksasa dalam hitungan detik. Node 04. Eksekusi fisika absolut. Jika pesawat dan kapal-kapal itu tidak tersedot ke portal dimensi, lalu senjata apa yang membantai mereka? Untuk menjawabnya, singkirkan fiksi monster laut dari kepala kalian. Alam semesta memiliki metode pembunuhan yang jauh lebih brutal, cepat, dan senyap. Dinamika fluida. Senjata pertama bersembunyi tepat di bawah dasar laut. Pemindaian geologis di segitiga Bermuda menemukan kantung-kantung gas raksasa yang membeku. Ini adalah hidrat metana. Ketika aktivitas seismik atau perubahan suhu memicu pelepasannya, metana ini meledak ke atas membentuk jutaan gelembung raksasa. Saat gelembung ini mencapai permukaan, ia menciptakan anomali mematikan. Kepadatan air laut turun drastis. Hukum Archimedes dirobek seketika. Sebuah kapal kargo baja seberat puluhan ribu ton yang berada tepat di atasnya akan kehilangan daya apung secara instan. Kapal itu tidak tenggelam perlahan, ia jatuh lurus ke dasar laut bagaikan batu yang dilempar ke udara kosong tanpa sempat mengirimkan sinyal bahaya. Senjata kedua adalah rogue waves atau gelombang liar.
Anomali di mana beberapa arus lautan saling bertabrakan dan menyatukan energi kinetiknya menciptakan satu dinding air raksasa setinggi 30 meter yang muncul tiba-tiba dari ketiadaan. Dinding air ini mampu mematahkan lambung kapal-kapal perusak militer menjadi dua bagian, layaknya ranting kayu kering. Tapi lautan bukanlah satu-satunya mesin pembunuh di sini. Tataplah langit Bermuda. Satelit meteorologi modern mendeteksi formasi awan heksagonal yang sangat tidak wajar di atas perairan ini. Awan ini bertindak seperti meriam atmosferik. Mereka melepaskan apa yang disebut sains sebagai microbursts atau bom udara. Pusaran angin vertikal yang menghantam permukaan laut dengan kecepatan mencapai 270 km per jam. Angin ini cukup kuat untuk menampar jatuh pesawat tempur dari langit langsung ke dasar samudra dalam hitungan detik. Gabungkan ketiganya, lautan yang mendidih tanpa daya apung, gelombang setinggi gedung pencakar langit, dan bom angin mematikan dari awan heksagonal. Segitiga Bermuda tidak dikutuk oleh sihir. Ia adalah karya agung dari turbulensi alam. Node kelima akan meluruskan kabut elektronik dan mitos gerbang Atlantis. Node 05, distorsi realitas. Setelah kita membedah anatomi maut dari lautan dan atmosfer, kita harus membersihkan sisa-sisa polusi informasi. Arsip konspirasi dipenuhi oleh mitos jalan menuju Atlantis. Di dasar perairan Bahama, terdapat susunan batu simetris yang dikenal sebagai Bimini Road. Pemuja misteri mengklaim ini adalah sisa jalan raya peradaban purba yang tenggelam. Tapi pemindaian geologis menertawakan teori ini. Itu bukanlah batu bata buatan manusia, itu adalah formasi batu kapur alami sedimen pantai. Batu-batu ini retak secara linear dan presisi akibat erosi tektonik dan arus laut selama ribuan tahun, menciptakan ilusi optik seolah-olah dipahat secara artifisial. Ilusi kedua, terowongan waktu. Tahun 1970, pilot Bruce Jernon melaporkan terbang menembus awan badai berbentuk silinder raksasa yang dia sebut electronic fog. Pesawatnya menembus awan itu dan tiba di Miami setengah jam lebih cepat dari yang seharusnya. Dunia menyebutnya portal dimensi. Realitasnya, pesawat itu terjebak di dalam sistem badai geomagnetik yang sangat ekstrim. Pusaran awan itu menciptakan anomali tailwind atau angin buritan. Arus udara ini mendorong pesawatnya dari belakang seperti selancar ombak di langit, memacu kecepatan daratnya melampaui batas wajar. Kabut statis yang menempel di sayapnya adalah gesekan plasma elektrostatis murni yang membutakan instrumen analog, bukan robekan ruang dan waktu. Lalu ada ilusi ketiga, eskatologi klinik. Mereka mencocok logikan lautan ini sebagai singgasana iblis atau markas entitas gaib akhir zaman. Namun saat koordinat ini dimasukkan ke dalam teks kuno manapun, tidak ada satupun bukti fisik yang menunjuk secara spesifik ke barat Atlantik. Manusia memiliki kecenderungan tragis. Saat mereka gagal memahami fisika alam semesta, mereka akan menciptakan iblis untuk menyalahkan ketidaktahuan mereka sendiri. Node kelima ini telah memusnahkan sisa-sisa halusinasi umat manusia, tapi masih ada satu anomali terakhir. Jika segitiga Bermuda murni fisika alam, mengapa semua kecelakaan ini seolah menumpuk di sana? Jawabannya akan menampar logika kalian. Titik ke-6 memanggil. Node 06, ilusi matematika. Kita telah membedah dinamika fluida, anomali cuaca, hingga omong kosong konspirasi. Tapi masih ada satu pertanyaan yang mengganjal. Mengapa semua laporan pesawat dan kapal hilang itu seolah-olah menumpuk secara khusus di segitiga Bermuda? Mari kita buka lapis kebohongan terakhir ini. Bukti absolutnya tidak terbaring di dasar palung laut yang gelap, melainkan tergeletak di atas meja perusahaan asuransi raksasa dunia, Lloyd's of London. Entitas asuransi maritim terbesar dan paling kejam dalam perhitungan risiko kapitalis. Jika sebuah rute lautan benar-benar dikutuk dan menelan ratusan kapal setiap tahun, mereka adalah pihak pertama yang akan membangkrutkan diri atau mematok tarif premi asuransi hingga mustahil dibayar. Tapi mari kita retas data keuangan mereka. Hasilnya menertawakan mitos kalian. Tidak ada satu sen pun lonjakan premi untuk kapal yang melintasi segitiga Bermuda. Bagi mesin uang ini, risiko di perairan Bermuda sama persis dengan lautan lepas manapun di bumi. Lalu dari mana datangnya statistik ratusan armada yang lenyap? Jawabannya sangat brutal. Kepadatan lalu lintas. Segitiga Bermuda adalah jalan tol laut paling sibuk di belahan bumi barat. Ia adalah gerbang utama yang menghubungkan benua Amerika, Eropa, dan Kepulauan Karibia. Setiap minggu, puluhan ribu kapal kargo baja, kapal pesiar mewah, hingga pesawat pribadi amatir melintasi zona ini tanpa henti.
Di dalam hukum probabilitas dasar, semakin banyak benda metalik yang melintasi suatu area, maka persentase kecelakaan fisik akan terlihat membengkak. Jika 1 dari 1000 kapal tenggelam di laut mati, orang tidak akan peduli. Tapi jika 100 dari 100.000 kapal tenggelam di satu titik, media murahan akan menyebutnya sebagai kutukan. Ini bukan misteri gaib, ini adalah matematika murni. Bahkan jika kita memperlebar proyeksi radar global untuk mencari titik kematian maritim sesungguhnya di abad ke-21, epicentrum kehancurannya tidak berada di Atlantik. Titik merah paling pekat justru menyala di perairan Laut Cina Selatan dan Kepulauan Asia Tenggara, sebuah zona yang secara statistik jauh lebih mematikan dari Bermuda, tapi gagal dijual sebagai cerita horor oleh media barat. Pada akhirnya, segitiga Bermuda hanyalah sebuah monumen dari ilusi lalu lintas, sebuah dongeng yang direkayasa agar manusia bisa lari dari kenyataan, bahwa lautan itu sendiri adalah monster yang tidak pandang bulu. Misteri ini secara resmi telah digugurkan. Persiapkan kesadaran kalian untuk konklusi akhir. Kita telah meruntuhkan 6 node dari arsip segitiga Bermuda, dari dinamika fluida yang mematikan, badai elektromagnetik, hingga ilusi statistik yang direkayasa oleh media. Konklusi absolutnya sangatlah dingin. Tidak ada monster di lautan Atlantik. Tidak ada piring terbang yang menculik armada kalian. Monster yang sebenarnya bersemayam di dalam psikologi umat manusia. Ketika kalian berhadapan dengan kekuatan fisika alam semesta yang tidak bisa kalian kendalikan, ego biologis kalian menolak untuk menyerah. Alih-alih menerima bahwa lautan adalah mesin pembunuh alami yang tidak pandang bulu, kalian lebih memilih untuk menciptakan iblis, alien, dan kutuk sihir untuk menyalahkan sesuatu yang lain. Segitiga Bermuda bukanlah anomali geografis, ia adalah cermin raksasa dari kelemahan akal sehat kalian. Bumi ini tidak membutuhkan sihir untuk menenggelamkan ribuan ton baja. Kiamat yang sesungguhnya bukanlah laut yang memakan kapal, melainkan arogansi manusia yang menolak untuk memahami batasan dirinya sendiri. Saya, The Rider. Arsip anomali Bermuda secara resmi telah ditutup. Hati-hati dengan lini masa kalian.